Sebulan yang lalu atau setengah bulan yang lalu, Maici, setengah bulan mengurus yang satu lalu. teman transpuan yang meninggal, tiba-tiba ditolak semua. Biaya wasiat 42 juta itu sama sekali 10 jutanya pun nggak bisa keluar. Aku WA besok siang datang ya, iya gitu. Namanya aku jauh ya dari Jakarta Selatan, pasti nyampe nya aku sana siang jam 1-an gitu. Orangnya nggak ada gitu. Impian aku tuh kalau teman-teman transpuan udah memiliki 3 kartu wasiat ini, hidup saya akan tenang. Halo, perkenalkan namaku Sherry Julia Halim, mahasiswa semester akhir dari Universitas Multimedia Nusantara. Dari dulu, aku memang memiliki ketertarikan terhadap kelompok minoritas gender. Hal ini dikarenakan aku merasa beberapa dari mereka diperlakukan tidak baik. Bahkan, beberapa dari hak mereka itu dipersulit atau diambil secara semena-mena. Contohnya seperti 4 artikel berikut. Ada satu transpuan di Bandung yang dituduh kerasukan jin, klaim kematian BPJS Ketenagakerjaan mereka yang tidak dicairkan, sering mendapatkan diskriminasi dari negeri sendiri, dan transpuan yang sering bergulat dengan stigma yang ada. Sekarang, aku ada di daerah Makam Joglo, Jakarta Barat. Untuk sampai ke rumah narasumber, aku harus berhati-hati saat berjalan karena jalannya yang sangat sempit dan juga licin akibat dari hujan. Selain tempat tinggal narasumber, tempat ini juga sering digunakan sebagai rumah singgah yang umumnya ditempati oleh para teman transpuan yang sedang mengalami kesulitan. Bukan hanya di sini, kita juga akan bertemu dengan beberapa narasumber lainnya di beberapa lokasi yang berbeda. Ya, masuk aja. Mau di mana? Di sini apa di sana? Di situ aja di dalam. Takutnya tiba-tiba hujan, Mak. Iya. Ini aja. Halo, Mak. Halo. Di sini kan? Iya. Ya udah. Aku izin set up ya, Mak. Iya. Dari tadi ya mak ngebut dah makan. Ini adalah ruang tamu rumah Mak Eci. Setiap sisi diisi dengan berbagai macam foto yang memiliki cerita dan maknanya sendiri. Meskipun sempit, lorong rumah Mak Eci memiliki ceritanya sendiri. Di saat hujan, memberikan kesejukan yang menghangatkan, dan pada saat cerah memberikan kedinginan yang nyaman. Di sisi lain, dalam lorong rumah samping Mak Eci juga merupakan lokasi rumah singgah yang dirawat dan dijaga oleh Mak Eci. Palmera, jeruk. Terus Taman Sari, Palme ini apa namanya? Tambora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukoco Anggi Saputra alias Mak Eci, di mana teman-teman suka memanggil saya dengan sebutan Mak Eci. Saya usia 53 tahun dan saya asal dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya seorang aktivis di isu HIV/AIDS di Yayasan Sri Kandi Sejati, dan saya juga sebagai vokal point di perkumpulan suara kita untuk pendampingan KTP, BPJS Kesehatan, dan BPJS Tenaga Kerjaan. Pekerjaan saya itu pertama di Yayasan Sri Kandi Sejati, saya seorang aktivis, saya mengajak, merujuk atau mendampingin teman-teman transpuan yang baik terinfeksi HIV/AIDS maupun mau tes PCP.
kalau di Suara Kita, perkumpulan Suara Kita, saya sebagai vokal point yaitu pendampingan tentang Ambidup, yaitu KTP mereka, BPJS Kesehatan, dan BPJS Tenaga Kerjaan mereka, khususnya untuk teman-teman transpuan. Mereka teman-teman sebenarnya banyak membutuhkan tentang ID ataupun ID card mereka, yaitu KTP. Seperti Nesa, pada waktu itu Nesa mempunyai KTP Padang. Nah, dia minta pindah domisili. Akhirnya dia menghubungin saya untuk meminta bantu mendampingin dia untuk pembuatan KTP DKI-nya. Karena Nesa bermasalah, karena Nesa pada waktu itu mau operasi, BPJS dia di kampung itu nggak ada. Jadi Mbak Eci dengan solusi saya pindahkan KTP dia dari Padang ke DKI Jakarta. Akhirnya Mbak Eci udah selesai, mereka saya kebawa ke Dukcapil, mereka beres untuk pembuatan KTP-nya. Akhirnya Mbak Eci bekerja sama dengan Puskesmas Kebonjeruk untuk pembuatan BPJS kesehatannya. Nah, BPJS kesehatannya dia beres dan dia bisa operasi kelenjar getah bening, dia semuanya beres. Akhirnya saya buatkan lagi untuk BPJS Tenaga Kerjaan dia, yang dia bayar alias dia bayar mandiri, BPJS Tenaga Kerjaan. Narasumber keduaku tinggal di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Untuk sampai ke rumahnya, aku harus melewati pagar biru dan masuk ke dalam lorong rumah kontrakannya. Misi Kak. Oke. Mas cantik, baru bangun aku. Oh iya. Kami makan dulu tadi. Masuk aja. Bentar. Mas, kita lagi. Duduk di atas tunggu. Oke, nama saya Nesa, umur saya 30 tahun. Saya berasal dari Kota Padang, pekerjaan saya salon. Begitu pula dengan Victoria. Saya bantu Victoria. Tadi asal dia dari KTP Kalimantan, dia karena mau pindah domisili DKI Jakarta, akhirnya Victoria saya bantu dan berhasil juga dia menjadi warga DKI Jakarta. Aku dan Ma Eci sekarang berkunjung ke daerah Kampung Duri, Jakarta Barat. Kami berencana untuk bertemu dengan salah satu narasumber kami yang bersedia untuk diwawancarai. Untuk sampai ke rumahnya, kami berdua perlu berjalan masuk ke dalam sebuah gang yang semakin dalam, semakin sempit. Baik sih pernah kesini, Mak. Sering ngadain dokter, ngadain ini, cek kesehatan HIV, sering di sini. Selamat sore. Victoria, ini kenalin dari mahasiswa ini Universitas. Halo Kak, aku Sherry yang bakal ikutin Kakak. Boleh. Dokter. Mau ikutin aku ngamen kah? Iya. Iya. Ya, makasih ya. Perkenalkan, nama saya Victoria. Saya dari Kalimantan Barat aslinya. Saya menetap di Kampung Duri sudah 7 tahun. Terus saya bekerja sebagai pengamen. Kemudian saya juga kerja di Sanggar sebagai staf keuangan. Rasa penasaran menggerogoti hatiku. Bagaimana kisah awal mereka bisa bertemu dengan sesosok misterius bernama Ma Eci. Kenal Ma Eci itu, aku kan mau ke Jakarta, kawan Jakarta yuk gitu, dah aku ke Jakarta. Aku langsung karena itu waktu pandemi banget, aku minta kenalan sama Ma Eci, ketua waria Jakarta Barat. Aku udah kenalin sama Ma Eci, terus aku ngontraknya di ini
petukangan di samping dekat Mak Eci lah, di Dekat samping Mak Eci. kampus itu. Iya. Biar gampang ya ngasih kerjaan. Iya. Nggak berapa lama dikasih lah kerjaan jadi model itu. Aku pertama aku mungkin berani, kan aku nggak langsung jadi penampilan begini ya, yang disebut mungkin gay lah ya dulu. Terus aku kenal sama teman aku kerjanya sama kayak Mak Eci. Dia tapi dari organisasi yang berbeda. Kalau Mak Eci kan Sri Kandia, kalau dia dari Pesona di YPJ, Yayasan Pesona Jakarta ya. Aku pertama kali tahu tentang pentingnya kesehatan buat aku, terus harus rutin cek VCT, cek kesehatan dan lain-lain itu dari teman aku. Kemudian setelah aku berubah jadi gini, aku baru ketemulah sama Eci. Ya berarti mandiri ya. Kalau emang ya jangan sampai lah. Iya. Aku ikut ngamen dari jam 3-an, sekarang nggak, jam 3 atau jam 2-an lupa juga. Sekarang aku masih ikutin ngamen di muter rumahan. Itu dia, Kak Victoria. Menjadi seorang aktivis bukanlah pilihan mudah yang bisa dijalani semua orang. Jalan penuh rintangan dan bahaya selalu menanti. Namun, apakah motivasi di balik seorang Mak Eci? Awalnya memang saya ada Ketua Waria Jakarta Barat, Kak Heni Pawaka. Dia mengajak saya untuk bergabung di Yayasan Sri Kandi Sejati dengan di isu HIV/AIDS. Nah, karena aku melihat skill Kak Heni begini kok deket sama dokter, semua deket sama layanan, pihak-pihak puskesmas mereka deket. Aku ada keinginan karena jiwa saya udah sosialnya tinggi, akhirnya aku ikut jejak almarhum Kak Heni. Akhirnya aku diterima tuh untuk menjadi petugas lapangan di Yayasan Sri Kandi Sejati. Aku dan Mak Eci sedang berjalan menuju makam Joglo. Sebelumnya, kami singgah sejenak untuk membeli bunga-bunga guna memberikan penghormatan kepada almarhum. Ibu, aku mau beli bunga. Biasanya yang mana ya, Mak? Bunga itu aja. Yang ini atau ini? Terserah itu jadi. Itu berapa? Yang ini aja deh, Mbak. 2 ya. Transfer bisa kan? Dari sekian banyak orang yang pernah dibantu Mak Eci, hari ini aku berkesempatan untuk berziarah ke salah satu makam mereka. Kalau misalnya Mak, aku mau nanya soal motivasi Mak dulu. Tuh awal-awal pas beneran mau ngebantu tuh gimana, Mak? Ya memang aku punya jiwa sosial untuk teman-teman ini ya tinggi banget, Shirley. Tinggi banget aku. Kan ya itu tadi karena Mak Eci kan Kucing. jiwa sosialnya tinggi. Ah. Nah, itu pertama, keduanya itu memang Mak Eci tuh ya ngomong kasarnya itu akan membalas kejahatan aku dulu gitu. Oh. Aku dulu tuh kan dengan teman-teman transpuan itu benci banget gitu. Egois aku masih tinggi. Nah, itu aku bilang tadi. Jadi dia sakit gitu. Kebanyakan sakit sih. Mak, aku mau denger cerita yang dari awal-awal gitu dong, Mak. Yang Mak sampai memutuskan, sampai kemarin kan Mak cerita sehari itu 3 orang Mak kuburin. Itu kenapa, Mak? Motivasinya apa kok Mak sampai mau ikut campur tangan gitu loh? Ya motivasi Mak ikut campur karena Mak ikut campur tangan ya karena Mak merasa diri Mak kan transpuan. Iya. Itu pertama, dan Mak juga kan punya solidaritas
emak kan sangat tinggi untuk merangkul, mengayomin teman-teman transpuan gitu. Makanya emak memutuskan diri emak, ya udahlah hidup aku hanya untuk mengabdi untuk teman-teman transpuan kayak gitu. Apapun ya apa itu tetap emak mengutamakan teman-teman transpuan kayak gitu. Baik dia masalah ininya, masalah itunya, emak berjuang banget untuk demi teman-teman transpuan kayak gitu. Oh, jadi semuanya demi ya karena kenapa mak yang seperti itu ya karena mak jujur ya kita ini kan tadinya jauh dari keluarga ya seperti aku alamin juga sih aku diskriminasi dengan keluarga, dilecehkan dengan keluarga gitu, dibully dengan keluarga. Nah aku tuh berprinsip jangan sampai teman-teman aku tuh mengalami seperti saya kayak gitu. Jadi walaupun mereka itu jauh dari keluarga, jauh dari orang tua gitu, mereka tuh ada kayak gitu. Ada yang bantu. Ada yang ngebantu kayak gitu. Itu tujuan mak. Kenapa mak bener-bener menaungin dan merangkul teman-teman ya gitu, karena mak memang jujur dari hati banget mak merangkul teman-teman itu kayak gitu, yang gimana ya supaya teman-teman ini bener-bener biar mereka mengeselin kayak mana dia udah ku anggap anak sendiri dan ku anggap bagian keluarga saya kayak gitu. Makanya khususnya Jakarta Barat ya karena Mak Eci nggak mau kalau Jakarta lain tuh bukannya nggak mau, aku bisa ngebantu, cuman kan ada orang-orang seperti Mak Eci juga kayak gitu. Mengenai barang apa yang seharusnya dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, banyak orang memiliki pendapatnya masing-masing. Kali ini mari kita dengarkan pandangan mereka. KTP, BPJS, terus BPJS tenaga kerjaan itu harus wajib punya. Yang paling penting ya KTP, Kak. Karena itu kan identitas kita. Terus itu hal dasar yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia gitu setelah cukup umur. Ya karena KTP itu kan kita bisa buat kemana-mana, bisa akses apa aja kita bisa. Buat BPJS kalau kesehatan kita kan terjamin. Pada waktu itu memang masalah ambiduk teman-teman itu agak susah ya, agak susah, teman-teman transpuan agak susah ambiduknya, baik itu KTP-nya itu agak susah karena zaman dulu itu kalau kita mau menjadi KTP DKI itu kita harus mengeluarkan uang sebesar 500.000, dan pada waktu itu akhirnya nama saya kan didengar sama lembaga-lembaga lain bahwa Mak Eci ini orangnya baik begini-begini, dan akhirnya saya ditelepon sama Mas Toyo untuk ngikut di grup masalah KTP ini. Nah dari situ aku berambisi menjadi sebagai vokal point karena ini benar-benar sangat membantu teman-teman transpuan. Sebenarnya waktu itu kalau pembuatan KTP untuk menjadi KTP DKI itu kena cas di RT RW-nya itu 500.000 yang dengan kata-kata menembak KTP kayak gitu. Tapi setelah adanya perkumpulan suara kita yang ada program pembuatan KTP, ya Mak Eci berusaha ternyata semuanya itu serba gratis. Selain Mak Eci, saya juga berkesempatan untuk mewawancarai salah satu perwakilan dari suara kita, yaitu Bapak Hartoyo. Beliau merupakan sesosok yang telah lama bergabung dan mengabdikan dirinya di organisasi tersebut. Jadi KTP, jadi gini kan, KTP itu kan BPJS itu syaratnya kan harus KTP, tapi BPJS itu kan menurut undang-undang itu kan dia satu bentuk jaminan sosial yang disediakan oleh negara. Nah, BPJS itu ada dua.
Pertama BPJS Kesehatan, yang satu lagi BPJS Tenaga Kerja. BPJS Kesehatan itu yang mengcover warga negara gitu yang kalau sakit dia diobatin gitu. BPJS Kesehatan itu iurannya ada dua cara. Yang pertama dibayarkan oleh pemerintah, jadi istilahnya orang bilang gratis gitu ya, PBI, penerima bantuan iuran namanya. Nah itu udah banyak pemerintah, terutama DKI. Di DKI itu nyari semua, kalau yang miskin itu dibayari pemerintah, namanya BPJS Kesehatan yang PBI. Meskipun KTP merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, banyak transpuan yang masih kesulitan untuk mendapatkannya. Beberapa penelitian menunjukkan berbagai macam hambatan yang sering dihadapi para teman transpuan. Beberapa di antaranya seperti diskriminasi dan stigma dari petugas Dukcapil, persyaratan yang rumit dan tidak mengakomodasi identitas gender transpuan, ketakutan dan trauma akibat pengalaman diskriminasi. Namun, apakah semua ini benar? Alasannya kenapa nggak emak? Sebenarnya pembuatan KTP itu emang rada-rada bukan susah sih, cuman ribet prosedur dalam pelaksanaannya aja gitu. Tetapi kalau kita sabar ngikutin aturan dan peraturan dari Dukcapil yang dilaksanakan, insya Allah gampang sih sebenarnya. Sebenarnya gampang. Gampang. Ya memang ada sih beberapa kendala atau tuh alasan lain, bukannya Dukcapil untuk menolak untuk pembuatan KTP. Terkadang kendalanya ini belangko itu keterbatasan, belangko terbatas. Nah itu, nah dari pihak ini si penerima manfaat ini terkadang waktunya aja seperti transpuan, dia kendalanya itu di diri transpuan. Dia niat membuat KTP karena dia tidak jadi malu, akhirnya dia nggak jadi kayak gitu karena malu, takut timbul diskriminasi dan stigma. Makanya hadirnya Mak Eci sebagai pendamping supaya teman-teman transpuan tadi tidak malu untuk datang ke birokrasi Dukcapil. Namun, bagaimana pengalaman Nessa dan Victoria selaku transpuan saat membuat kartu tanda penduduk di Dukcapil pilihan mereka? Udah lumayan lama, aku masih bawa bekal KTP yang belum elektrik. Masih KTP lama yang masa berlakunya udah habis. Terus kalau buat pulang kan ongkosnya lumayan lah ya. Iya. Sedangkan aku kegiatannya di sini ya begini gitu, ngamen. Terus awalnya aku bingung gimana sih, aku pengen buat KTP bisa nggak sih dari kampung, kakak aku bantuin misalnya gitu. Ternyata kan nggak bisa, harus yang bersangkutan datang. Iya. Kemudian dari Mak Eci, dari Suara ya Mak, kemudian ada program buat bantuin teman-teman trans untuk akses KTP gitu. Jadi aku minta tolong sama Mak Eci, oh Mak bisa nggak sih Mak, aku mau buat KTP. Oh bisa Nak, katanya kayak gitu. Ya udah aku ikutin syaratnya. Tapi emang rambutnya kali ya. Sama Aku mereka. nggak dipersulit. Aku cuma di kendalanya pertemuan aja. Karena gimana tuh maksudnya? Ya karena kita udah nyampe sana, orangnya nggak ada gitu. Kalau udah nyampe situ orangnya kagak ada. Sebelumnya kakak pernah WA gitu gak? Aku WA besok siang datang ya, iya gitu. Namanya aku jauh ya dari Jakarta Iya. Selatan, pasti nyampenya aku sana siang jam 1-an gitu. Iya. Orangnya nggak ada gitu. Orangnya nggak ada. Pertama datang ada, yang kedua nggak ada, yang ketiga juga nggak ada, keempat baru ada. Diam, diam. Maksudnya aku. Aku pertama janjian sama Eci ketemu di Dukcapil, bawa KTP lama aku. Terus sampai sana aku isi form deh kalau nggak salah, isi form. Terus dicek nik aku,
oh ternyata aku belum biometrik. Kemudian dan nik aku udah nonaktif karena kan aku belum biometrik gitu. Kemudian aku disuruh buat menghubungi Dukcapil daerah gitu. Dukcapil daerah minta buat diaktifin nik aku, nik KTP aku itu. Terus aku hubungin kakak aku lah di kampung. Bisa nggak sih tolong ke Dukcapil ituin KTP aku, aktifin nik aku, katanya aku. Kemudian kakak aku ke sono, tapi nggak ada hasil kan. Tapi dia ngasih aku nomor WA orang Dukcapil sono di kampung. Nah dari situlah aku WA-WA-an sama orang Dukcapil, baru deh kita itu dibantu aktifin. Terus setelah aktif aku langsung diproses lagi, datang lagi ke Dukcapil pusat sama didampingi Maeci. Terus langsung suruh cek lagi udah aktif apa belum. Ternyata udah aktif. Kemudian aku langsung biometrik langsung jadi saat itu juga KTP-nya, tapi masih KTP daerah. Iya, masih KTP Sanggau. Terus kayak dari orang di sananya nih pas kakak bikin KTP itu kakak merasa dipersulit gak sih atau biasa aja? Kalau aku sih nggak ngerasa dipersulit sih, mereka juga welcome sama kita gitu. Terus kan ada ini Ibu Ratu Maeci. Bantuin semuanya. Boleh dijelasin nggak kak? Dia bantu banget nyampe ke sana, diarahin, dibantuin, disuruh nulis-nulis, diisi semua gitu, terus difoto, dicetak lagi. Dia tuh lebih orangnya dia keras sih, biasanya biar cepat ini gitu. Kalau kita kan kalau petugas kita kan kalau dilembut-lembutin kan malah nggak jadi kan. Iya benar. Iya. Jadi dia bantu kayak menekan orangnya gitu ya. Kalau nggak digituin nggak akan kelar nih. Orang Bener dari sih. semena-mena sama kita mapai, kita waria kan masuk ke Iya. situ, orang udah sepele sama kita. Bener Makanya harus banget. ada Maeci biar kita tuh dihargain banget gitu. Meskipun pertanyaan mengenai kartu tanda penduduk telah terjawab dengan sangat memuaskan, aku ingin mengkonfirmasi kembali terkait akses BPJS Kesehatan bagi komunitas transpuan. Nah, sekarang ini untuk pembuatan BPJS Kesehatan ini sangat gampang. Menurut saya sangat gampang banget. Apalagi di Puskesmas Kebon Jeruk kan nama Maeci, mereka udah paham, udah mengerti gitu. Saat berkeliling ruangan, mataku tertuju pada sebuah bingkai foto. Tak ingin melewatkan kesempatan, aku segera menanyakan kisah di balik foto tersebut kepada Maeci. Kayak mana ya maksud Maeci? Ya namanya waria bandelnya ujubillah dilindungi, diayomin. Bener-bener di sini akhirnya mau pindah ke Cirebon sono. Oh, akhirnya Meninggalnya di Cirebon, keluarganya nggak ada. Akhirnya Maeci nyarinya. Jadi pas ketahuan dia udah meninggal gimana tuh mak? Ya waria-waria Cirebon ngubungin saya. Ah gitu. Jadi video call ngubungin karena dia belum ada BPJS, belum ada apa, ya orang nggak mau bawanya lah, nggak berani duit dari mana. Akhirnya kita transfer aja kan, patungan dari teman-teman gitu, akhirnya transfer ke sono untuk DP rumah sakit lah, kayak gitu karena dia nggak ada BPJS. Akhirnya ya itulah, walaupun DP kan tetaplah tidak ditangani. Terharu mendengar kisah tersebut. Aku tak ingin melewatkan satu kesempatan pun. Maka dari itu, aku menanyakan kondisi kesehatan Nesa saat ini. Aku udah sehat-sehat aja. Aku sakit itu selama tahun lebih. Setahun lebih itu kena Belajar getah benih. di daerah mana aja itu kak? Semuanya di leher 2, kiri kanan, di sini juga 2. Pas pertama sebelah kali itu gimana kak? Kakak masih ingat? Mungkin pertama kali itu aku habis liburan ya. Pertamanya tuh aku mikirnya oh ini kayaknya kayak ada masalah ke goib-goib gitulah. Karena aku liburan kemarin kan ke gunung gitu. Liburan ke gunung berapa hari. Takutnya pulang dari situ kita
gimana gitu kan, karena ini aku mikirnya ke situ karena badan aku tuh panas dingin mulu, panas dingin gitu, dingin, diselimutin berapa selimut pun nggak mempan. Pas di aku raba-raba kok ada yang bengkak gitu. Nah, pas Nesa kemarin itu jadi kayak gini, prosesnya karena dia KTP kampung, akhirnya aku pindahkan jadi KTP DKI kan. Setelah aku pindahkan KTP DKI, akhirnya aku buatkan BPJS-nya. Aku melampirkan KK dan KTP fotokopi 2 lembar ini ya, mereka berproses. Nah, terus karena Nesa juga menunggu 1 bulan masa aktifnya kan, karena Nesa tidak dirawat. Nah, setelah menunggu 1 bulan dikonfirmasi bahwa ini udah aktif, akhirnya ya saya minta rujukan dari Puskesmas Kebonjeruk, udah bisa. Meskipun 2 dari 3 permasalahan telah diatasi, terdapat 1 pertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Apa alasan dan tujuan dibalik BPJS Ketenagakerjaan? Iya, kamu ngerti, ya, kami mau kayak swasta kayak gitu. Oh, oke, sih. Jadi Ya misalnya kayak kamu misalnya mau masuk ya, atau ayah kamu masuk, dia udah nentukan siapa yang akan klaim. Kalau ke anaknya siapa gitu. Jadi biar dia gampang. Nah, itu yang mau kita advokasi sekarang udah ke Dewan Jaminan Sosial, ke Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka sih ngerespon baik ya, karena banyak juga sebenarnya kasus-kasus yang susah keluar uangnya gitu. Terus uang itu kemana? Uang itu kita kelola. kelola diputar lagi. Asik, kamu paham. Jadi uang itu akan kita gunakan untuk membayar iuran-iuran kawan-kawan transgender yang lain. Karena sekarang masih cengap-cengap, karena belum bisa goal yang 42 juta itu, kami baru bisa membayarin sekarang 163 orang teman transgender. Yang tua ya, yang umur 50 sampai 65. Nah, yang muda kita dorong bayar sendiri. Nah, kenapa kita dorong? Karena kalau kamu meninggal, kamu ada uang kematian itu. Kalau kamu tua, apalagi kalau bisa nabung ya, misalnya ada jaminan hari tua, dia bisa ada tabungan hari tua. Jadi itu yang kita dorong. Jadi Adminduk dan perlindungan sosial. Karena itu selemah-lemahnya iman gitu loh. Selemah-lemah iman, kalau sakit ada jaminan BPJS kesehatannya, kalau meninggal dia punya uang serendah-rendahnya 10 juta tadi. Setelah ini, Mak Eci akan memaparkan dengan jelas berbagai macam permasalahan yang kerap dihadapi para teman transpuan, khususnya terkait dengan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan. Iya, dengan kendalaan, dengan beralibi, mereka itu tidak sesuai dengan pekerjaan dan penyakit menaun dia. Itu maksudnya gimana tuh, Mak? Nah, Mak Eci juga lagi gimana? Maksudnya dari pendaftaran, kita kan mendaftarkannya sesuai dengan KTP. Jadi yang artinya wira swasta ya, memang wira swasta. Ternyata BPJS Kesehatan ini ada poin-poin pekerjaan mereka, jadi tidak sinkron kayak gitu. Tapi kayak dari awal tuh ada dikasih tahu. Enggak dikasih tahu dari awal pekerjaannya, dan mereka berasumsi bahwa dia ini penyakit menaun kayak gitu. Jadi penyakit yang udah diderita dari lahir kayak gitu. Aku nggak ngerti juga masalah itu. Dia ngebilang ini penyakit ini akut, penyakit ini udah lama kayak gitu. Masa begitu banget gitu kan padahal kita udah tahu transpuan ini diskriminasi dan stigma di keluarga itu sangat tinggi. Nah, makanya mereka itu diusir dari keluarga, jadi hidup mandiri, jadi hidup sebatang kara kayak gitu. Mereka tuh demi mengekspresikan gender mereka, lebih baik dia keluar dari rumah mereka daripada dia tidak terekspresi gender mereka gitu. Nah, di situ ya kita tetap masih berjuang sih. Semoga BPJS Tenaga Kerjaan ini mengerti keadaan kondisi ya. Ternyata kita ini mereka itu benar-benar gimana gitu. Setelah melakukan berbagai macam upaya,
Akhirnya para transpuan berhasil mendapatkan janji mediasi dengan Dewan Jaminan Sosial di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini singkatnya ya, jadi pas tadi kenapa nggak dikasih tahu? Jadi awalnya mendaftar biasa aja gitu. Jadi maksudnya kalian tuh ingin ada penjelasan atau apa? Ketika mendaftarkan harus ini loh, kalau ada konsekuensi ada gitu ya. Maunya gitu ya. Pertama kali datang gimana gitu loh? Waktu kita datang ya kita disambut ya hanya sebagai peserta BPJS saja. Tapi kalian tidak menjelaskan kami ini transpuan loh dengan situasi kayak gini, ada nggak begitu? Ada ya, kita bercerita ya kan, kita bercerita bahwa kita ini adalah mewakili teman-teman transpuan yang kehidupannya itu sangat-sangat terpinggirkan dan emang kehidupannya emang miskin gitu kan. Dan itu sudah disampaikan dari awal. Sudah ya kan, sudah disampaikan itu. Karena BPJS tanggapannya kayak apa? Ya emang waktu itu responnya baik-baik aja kan, dan kenapa ini terjadinya setelah kesininya setelah ada kejadian beberapa teman-teman transpuan meninggal itu saat mengklaim ini Tidak ada apa ya, mungkin bukan apa ya, mungkin lebih sulit ya untuk memproses. Sulit, jadi di apa sih, tunda-tunda bukan ditunda, jadi ditanya pekerjaannya gitu. Tapi pas aku mengeklaim itu nggak ada pertanyaan seperti itu ya kan, pas aku yang mengeklaim itu Ya dia salah satu yang ngeklaim. aku ngeklaim nggak ada persyaratan seperti itu, ada ditanya pekerjaannya Jadi, apa itu nggak ada. Yanti dan Donna menceritakan proses pengurusan jaminan kematian bagi para transpuan yang telah wafat. Mereka tidak ditanyai mengenai pekerjaan para transpuan, namun Ma Aici mengalami hal yang berbeda saat mengurusi klaim. Ia ditanya soal pekerjaan para transpuan dan akibatnya uang jaminan tersebut tidak dapat dicairkan. Kasih contoh ya. Jadi kami ini kan mengorganisir teman-teman transpuan miskin untuk menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja yang mandiri, namanya itu bukan penerima upah, untuk pekerja informal. Nah, mereka ini kan orang-orang miskin yang pekerjaannya ya semrawutan lah gitu, dan karena miskin kemudian kami daftarkan, dan kepesertaan itu dananya itu adalah dana sumbangan publik. Nah, mereka terdaftar sebagai peserta. Sampai sekarang totalnya ada 163. Tujuan kami apa? Tujuannya biar mereka punya perlindungan sosial sesuai dengan arahan atau mandat Undang-Undang Jaminan Sosial. Dan di situ mereka harus membayar 16.800 per bulan. Itulah yang kami cari duitnya dari dana publik. Nah, Berapa ya? jumlah peserta yang sampai sekarang 163 teman transpuan miskin. Iuran per bulannya itu per orang 16.800. Nah, kemudian tujuan kami itu sebenarnya sederhana banget, biar mereka kalau meninggal, selain punya BPJS Kesehatan ya, kalau meninggal itu ada dana untuk pengelolaan pemakaman mereka. Pemakaman itu niat saya merinding, sedih banget ya. Maksudnya itu niat baik kami gitu loh, sebelum negara hadir gitu untuk orang-orang miskin gitu. Jadi kami punya inisiasi itu. Kemudian uang klaimnya kan ada 42 juta dengan membayar iuran 16.800. Tapi ternyata karena mereka adalah orang-orang yang tidak ada keluarganya, menurut peraturan pemerintah itu harus buat wasiat. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2004 kayaknya itu kan. Nah, kemudian kami buat wasiat. Wasiatnya itu di warmarking, dicap oleh notaris. Pas meninggal, ternyata wasiat itu nggak berlaku. Wasiat itu nggak berlaku karena mereka bilang ini bukan produk hukum, bla bla bla, yang menurut saya argumentasinya juga nggak punya dasar juga gitu. Itu jadi akhirnya karena nggak berlaku wasiat, yang bisa diklaim itu hanya biaya pemakaman dari. Nanti bisa mengeklaim dana kematian yang sebesar 10 juta, dia berhasil. 10 juta diklaim berhasil. Kalau saya nggak berhasil karena perbedaan
profesi pekerjaan dia. Oh, jadi profesinya tuh juga jadi consideration. Iya, Permasalahan. jadi permasalahan dia ini ada apa namanya label sendiri, profil pekerjaan gitu. Kayak apa tuh beberapa BPJS menyarankan seperti tukang Grab nih. Tukang Grab itu berbagai macam. Ada Grab Gokar, ada Grab itu. Dia rinciannya seperti itu. Terus kayak kerjaan salon kan? Nah, nggak ada. Nah, di situ nggak. Nah, kan bahaya. Jadi kan tidak sinkron nih. Iya. Sedangkan teman-teman transpuan ini kan kebanyakan kegiatannya tuh salon, potong rambut gitu. Di situ kagak ada. Sedangkan kita mendaftarkan kan dia sesuai dengan kerjaan di KTP dia. Jadi pekerjaan itu tidak sesuai dengan di KTP peserta kayak gitu. Ngamen gitu juga nggak ada. Nggak ada. Pekerjaan loh, suatu Padahal itu suatu pekerjaan ngamen itu, tapi nggak ada di BPJS tenaga kerjaan bahwa ngamen itu dianggapnya bukan pekerjaan kayak Iya, padahal gitu. itu Jadi kan pekerjaan tetap itu di yang mana? Tapi mereka ini tidak merincikan sejelas-jelasnya. Terdapat perbedaan pernyataan dari Ma Eci dan Yanti terkait jawaban dari BPJS Ketenagakerjaan perihal jaminan kematian yang tidak cair. Di sisi lain, dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan sendiri menegaskan komitmennya untuk memberikan akses yang terbuka dan mudah bagi seluruh pekerjaan tanpa diskriminasi. 9 itu 6 lah yang diklaim hanya biaya pemakaman yang 10 juta. Salah satunya Yanti yang ngurus, wasiatnya nggak diakuin. Terakhir kali Ma Eci yang ngurus ini sebulan yang lalu atau setengah bulan yang lalu, Ma Eci Setengah bulan mengurus yang satu lalu. teman transpuan yang meninggal, tiba-tiba ditolak semua. Biaya wasiat 42 juta itu sama sekali 10 jutanya pun nggak bisa keluar. Alasannya dia bilang ini orang yang nggak bekerja dan dia punya penyakit gitu. Padahal peserta kami memang bekerjanya semerawutan karena dia miskin ekstrim. Berdasarkan data yang dirilis oleh PKBI, berikut adalah pendapatan per bulan para transpuan. Transpuan yang berprofesi sebagai salon berpendapatan rata-rata sekitar 1-5 juta. Pekerja seks berpendapatan rata-rata kurang dari 500.000. Karyawan berpendapatan rata-rata kurang dari 500.000. Namun, 25% responden berpendapatan 500 sampai 1 juta. Berjualan kurang dari 500.000. Pengamen sekitar 500 sampai 1 juta. Dan wira swasta kurang dari 500.000. Terus kesehatannya ya memang ada yang HIV/AIDS, ada yang kena jantung kali, ada yang stroke. Ya karena dia miskin itu gitu loh. Jadi ini ngada-ngada menurut saya BPJS itu. Jadi saya sekarang mikir lah kalau 163 yang sudah kami bayar ini kan potensi akan ditolak sama mereka nanti. Ini yang buat saya kok begini negara, padahal kan semangatnya jaminan sosial, perlindungan sosial dalam hal ini kematian buat warga negaranya. Dan ternyata kasus yang dialami oleh transpuan juga dialami oleh peserta lainnya yang bukan transpuan, dan itu terjadi di Kabupaten Humbang Hasudutan, Kabupaten Humbang Hasudutan di Sumatera Utara. Seorang ibu yang juga ditolak klaim kematiannya karena dianggap tidak bekerja. Kemudian yang terbaru juga pengaduan dari warga di Kabupaten Ngawi yang katanya juga anaknya tidak dianggap ditolak meninggal karena dianggap tidak bekerja juga gitu. Dan dugaan saya ini banyak kasusnya, hanya mungkin orang nggak ngomong gitu. Menanyai yang tim-tim saya lain, katanya revisi itu masih berjalan, ditindaklanjutin. Iya, intinya gitu. Yang pembahasan tadi yang jam 10 tadi itu. Bahas soal revisi ini. Revisi itu. Revisi ini tuh seputar apa aja? Seputar tentang BPJS Ketenagakerjaan itu. Yang ada ditolak sepertinya gitu. Ada yang ditolak. Ada ditolak. Makanya nanti dilanjutin lagi nanti tanggal 20 ini. Oh, tanggal 20 iya, dilanjutin lagi. Nanya lagi. Jadi yang lebih berhak yang untuk hadir nanti itu Mami Eci nantinya. Kalau kita kan tim-tim anggota gitu kan. Iya. Nah, dia kan sebagai ketua gitu. Jadi kita mendengarkan informasi dari mereka semua.
Ironis ya, orang peserta membayar, punya kartu, membayar bulanan. Tiba-tiba pas di ujungnya, pas ini klaim kematiannya nggak bisa ini diambil gitu loh. Dan menurut undang-undang uang itu bisa dipakai oleh BPJS. Jadi kita kan jadi kok gitu sih gitu. Itu jadi problem yang kami sedang perjuangkan adalah bagaimana kasus-kasus orang yang single, ini bukan cuma transpuan yang nggak ada saudara, misalnya Romo, Biarawati gitu ya, terus para biksu gitu yang single parent yang memutuskan tidak menikah, misalnya orang-orang yang kayak gitu, itu dia akan bakal menghadapi kasus kayak yang dialami teman transpuan ini. Apalagi kalau dia pekerja upah yang memang secara otomatis dibayarkan oleh perusahaan, kemudian dia meninggal terus nggak ada saudara, nggak ada siapa, terus dia nggak bisa klaim dong kematiannya itu. Bagaimana? Sementara kan dia harus diurus gitu, wasiatnya nggak berlaku gitu. Itu jadi ada problem masalah sekali gitu. Dan BPJS juga menurut saya itu hanya cuman ketakutan ini aturannya apa gitu, karena aturannya yang dianggap itu masih kosong gitu. Jadi mereka jadi kayak ngawang-ngawang gitu, bahwa akhirnya ya mereka tolakin gitu. Padahal di dalam peraturan Permenaker nomor 5 tahun 2021 di pasal 63 dan 64, teman-teman wartawan bisa cek deh. Itu BPJS hanya dikasih wewenang untuk membatalkan penolakan memverifikasi itu berkaitan dengan orang tersebut meninggal atau tidak. Hanya itu. Tapi tiba-tiba praktek di lapangannya mereka bisa membatalkan semua ke pekerjaan, penyakitnya gitu. Stroke misalnya, stroke itu kan ada level-levelnya, dan kalaupun stroke nggak boleh jadi peserta, ya harusnya dibicarakan waktu kepesertaan, bukan saat meninggal. Dan ada dokumennya itu, alasan stroke itu ditanya sama tetangga gitu loh. Berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2021, di pasal 22 ayat 1, menjelaskan data apa saja yang harus dibawa. Di sisi lain, terdapat pula pasal yang memiliki makna ganda dan dapat ditafsirkan secara beragam. Pada Permenaker nomor 5 tahun 2021, pasal 22 ayat 2, disebutkan bahwa peserta wajib membawa data tambahan yang dibutuhkan. Namun, ayat tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai jenis data tambahan apa yang dimaksud. Itu kan ironis gitu, padahal orang masih bisa beraktivitas gitu. Itu sebenarnya problemnya buat kami ngelus dada. Dan kebetulan aja ini kasusnya teman transpuan, karena kami mimpinya adalah ini negara nggak hadir loh melindungi teman-teman, terus ini kita mau menggunakan program pemerintah, jaminan sosial. Kita menginisiasi menggalang dana publik. Mimpinya kami uang klaim itu selain untuk pengurusan pemakaman teman-teman, sisanya mau kami gunakan untuk memperbesar kepesertaan. Jadi duitnya juga akan masuk ke BPJS lagi gitu. Supaya mimpi kami nggak ada lagi teman transgender yang meninggal, yang nggak kesulitan gitu loh untuk biaya pemakaman gitu loh. Jadi saya agak kesal banget di mana naluri kemanusiaannya teman-teman BPJS dan pemerintah gitu. Dan ini aku yakin dialamin oleh teman-teman pemulung gitu ya, orang-orang miskin yang ngamen di jalanan gitu ya. Negara nggak pernah hadir, padahal itu tanggung jawab negara gitu. Jadi saya kesal sekali, kenapa kok negara membiarkan dan mereka bisa mengakses uang itu gitu loh. Ini kan buat aku kejahatan gitu loh, kejahatan yang dilakukan negara atas nama kerja-kerja BPJS ini gitu. Itu sih yang terus akan kami perjuangkan. Untuk mewujudkan semua cita-cita dan harapan mereka, sekiranya apa saja langkah-langkah dan upaya yang telah mereka lakukan? Kami sebenarnya udah melakukan dialog-dialog informal dengan cabang BPJS ya, di cabang Salemba, kemudian juga dengan kantor pusat gitu ya, kantor pusat BPJS.
Dan dengan Dewan Jaminan Sosial ini udah ketiga kalinya gitu. Bahkan dengan Kementerian Tenaga Kerja, Direktur Jaminan Sosial yang mengurusin kebijakan gitu. Itu yang sampai sekarang juga belum ada. Jadi kayak muter aja gitu ya, belum ada keputusannya apakah uang ini akan dicairkan atau tidak gitu. Walaupun tadi prosesnya masih belum dicairkan gitu ya, bukan ditolak katanya, masih ada kesempatan gitu. Dan ini yang sedang kami lakukan ini adalah mediasi setelah kami ngirim surat gitu. Tapi kami nggak akan pernah berhenti untuk berjuang, dan ini bukan untuk transpuan aja gitu loh. Ini untuk semua warga negara, terutama mereka yang miskin gitu. Dan padahal negara itu punya tanggung jawab membayarin iuran BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan mandat Undang-Undang Jaminan Sosial, itu dibayarkan dari pajak gitu, dan sampai sekarang belum terrealisasi. Kami punya inisiasi itu gitu loh. Kok tiba-tiba BPJS, saya katakan jahat gitu loh terhadap orang-orang miskin yang sebenarnya itu sepenuhnya tanggung jawab negara gitu, bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab teman-teman suara kita atau teman-teman lain gitu. Jadi kenapa gitu nggak ngelihat ini sesuatu yang harusnya jadi pelajaran, sesuatu yang sangat positif, inisiasi warga membantu warga gitu. Ini dan kan ini kan bisa jadi contoh bagaimana orang-orang miskin, kelompok nelayan, miskin kota, anak-anak gelandangan, pengamen, pemulung. Ini kan bisa jadi contoh gitu ya, bagaimana kelompok ini mengorganisir diri sebelum negara hadir gitu. Saya nggak tahu kapan itu Presiden Jokowi bisa buat peraturan pemerintah tentang iuran yang dibayarkan oleh negara untuk peserta BPJS Tenaga Kerja gitu. Supaya kami nggak kesulitan begini gitu. Mediasi. Jadi DJSN ini akhirnya dari proses yang sudah kami lakukan, mereka mencoba melaksanakan sesuai aturan DJSN dengan menyebutnya sebagai upaya mediasi. Dan itu akan ada 4 tahap mediasi. Ini yang pertama, besok mereka akan panggil Kementerian Tenaga Kerja tanggal 20, kemudian kayak merumuskan hasil gitu ya, baru tanggal 27 itu kayak mengeluarkan hasilnya apa. Tapi itu sekali lagi kayak seruan gitu ya yang dihasilkan untuk BPJS Kesehatan. Saya juga nggak tahu apakah seruan hasil itu akan dilaksanakan oleh BPJS karena tidak mengikat gitu. Tapi ya saya hormatin proses ini dan terima kasih sama DJSN. Cuman ya kalaupun ini nggak membuat BPJS mencairkan dana itu, ya kami akan terus berjuang gitu. Jadi sekarang aku ada di kantor PMK. Jadi tadi itu ada mediasi antara pemerintah dan Mas Toyo dan teman-teman transpuan lainnya soal si BPJS Ketenagakerjaan yang warisannya itu ditolak, permasalahan pekerjaan dan pencairan dananya. Jadi itu sekilas tuh awalnya tuh pemerintah tidak ada jelaskan dari segala peraturan pekerjaan tipe-tipenya gimana. Pas sekarang mau dicairin tuh nggak bisa. Dia bilang karena ini. Jadi sekarang di mediasi, ntar tanggal 20 mediasi lagi. Kalau nggak ada jawaban yang pas baru ke pengadilan di tanggal 27. Jadi ikutin aja perjalanannya ya. Setelah melalui berbagai macam perjalanan bersama mereka, lantas apa harapan dan mimpi yang ingin mereka sampaikan untuk masa depan dan para transpuan lainnya? Jadi impian aku selama ini yang aku harus teman-teman transpuan itu sebenarnya dalam impian saya harus mempunyai KTP, harus mempunyai BPJS Kesehatan, dan harus mempunyai BPJS Tenaga-Kerjaan. Nah, impian saya cuman satu yang bikin aku kecewa dan sangat kecewa, yaitu BPJS Tenaga-Kerjaan. Kalau impian aku KTP dan BPJS Kesehatan, ya alhamdulillah banget. Aku udah bersyukur. Padahal impian aku tuh kalau teman-teman transpuan udah memiliki 3 kartu wasiat ini, hidup saya akan tenang. Kayak gitu. Apanya sih ya
apa yang diharapkan teman-teman, tidak hanya yang di Jakarta ini sih, Indonesia, terkait klaim ini dipermudah aja gitu kan, karena kan mereka juga saat mereka meninggal itu mereka itu patut meninggalnya dengan layak, dan proses klaimnya itu ya dipermudah aja, itu aja sih harapan. Alfanya yang mana kak? Alfa. Harapan aku ya buat orang-orang mendingan urus KTP itu dari sekarang. Jangan nunggu kita sakit dulu seperti aku gitu. Kalau kita nunggu sakit dulu itu susah banget. Mendingan dari sekarang bisa santai pas badan kita lagi sehat. Benar banget. Iya. Untuk orang-orang kan masih banyak nih kak. Iya, itu kan orang itu kan nggak perlu. Jangan nunggu sakit dulu gitu. Kalau kita sehat kita nggak akan kepikiran yang mau bikin KTP, kita kan lagi sehat-sehat aja gitu. Mendingan udah bikin dari sehat-sehat aja daripada kita jangan nunggu sakit dulu. Nama saya Yanti, saya bekerja di YSS, tapi untuk membantu kayak transplant tubuh, bekerja kayak untuk BPJS, kayak untuk bikin KTP gitu ya kan. Terus kayak BPJS sekarang kan lagi ribet ya untuk cara untuk mengklaimnya ya kan. Kayak untuk yang penguburan kayak gitu, apalagi untuk yang 32 jutanya itu ya, itu sangat susah gitu. Kepengennya sih sekarang sih dipermudah gitu. Terima kasih, sehat ya, berezekinya. Abang, ayah. Harum. Ya, sama-sama. Aku juga senang sih bisa berbagi gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa dorong teman-teman trans yang lain juga untuk lebih buka diri, kan nggak semuanya mau diwawancara, terus nggak semuanya mau ya masih merasa mungkin belum percaya diri atau apa. Kalau aku sih ini kan aku gitu, ini aku punya hak buat milih hidup aku punya hak milih aku ini sebagai apa. Jadi aku nggak peduli orang mau ngejudge aku, lu banci, lu bencong, aku perempuan, intinya begitu. Udah. Selamat sore. Selamat sore. Demi memperjuangkan hak para transpuan dan masyarakat kurang mampu, suara kita telah mengambil langkah tegas dengan mengajukan tuntutan kepada BPJS Ketenagakerjaan pada Rabu 27 Maret 2024 terkait permasalahan yang terjadi dalam proses klaim jaminan kematian. Kita di kantor PMK buat nanya-nanya, pasti mukanya jelek ini. Tapi Mbak Eci nggak bawa duit lagi. Suruh Jordi. Jordi bawa duit nggak? Hah? Transfer nanti kita. Anak zaman sekarang nggak pernah pegang cash. Hebat bener nih teman kita, bisa dia pasang ini. Udah ganteng, jago. Anjing najis. Ih. Upilnya gede ya. Makanya Kita ngamen di daerah mana kak? Bojong. Bojong. Di mananya? Aku nggak tahu sih namanya. Soalnya ini masuknya Rawabuaya tuh. Oh Rawabuaya. Makanya makan dulu di warung. Istirahat. Tempat aku biasanya makan. Oke.